selamat datang kembali di channel Adin. Sesuai dengan janji saya sebelumnya, kali ini saya akan menyampaikan tentang apa itu imposter syndrome. Syndrome itu apa sih? Imposter syndrome itu adalah suatu kondisi fisiologis di mana seseorang itu merasa bahwa dirinya itu nggak layak mendapatkan apa yang sudah didapatkan saat ini. Menganggap bahwa dirinya itu seolah-olah sedang mengelabui orang lain karena dirinya itu tidak sehebat dengan apa yang orang lain pikirkan atau orang lain nyatakan selama ini. Biasanya orang seperti ini selalu was-was atau cemas, takut kalau seandainya ada orang lain yang akhirnya mengetahui, aku tuh nggak sehebat yang kalian tahu loh, aku tuh nggak sebaik yang kalian nilai selama ini. Nah, biasanya orang yang mengidap imposter syndrome akan berpikir seperti ini. Apakah imposter syndrome ini termasuk gangguan jiwa? Enggak. Imposter syndrome ini tidak masuk dalam PPDGJ atau pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa. Tapi karena masalah ini nyata di lapangan dan banyak penelitian, ada baiknya kita semua tahu apa itu imposter syndrome. Mungkin juga kita bisa meneliti nih diri kita sendiri, apakah kita mengidap imposter syndrome apa enggak, dan kalau kita sudah tahu dengan kondisi tersebut, bagaimana cara mengatasinya. Baik, ada beberapa latar belakang yang dapat menyebabkan terjadinya imposter syndrome pada seseorang. Pertama, kalau misalnya dia besar atau ditumbuh dari keluarga yang mementingkan akademis, keluarganya bisa, lingkungannya bisa mementingkan akademis. Biasanya dalam kelompok atau lingkungan keluarga seperti ini, tuntutan kesempurnaan itu tinggi. Yang kedua, berasal dari kelompok minoritas. Kelompok minoritas ini umumnya kalau kita tahu ini kan dari kelompok agama atau kelompok ras ya. Enggak, jadi kelompok minoritas ini selain dari agamanya, dari rasnya, gendernya, gender dalam satu lingkungan tersebut atau dalam negara itu bagaimana perspektif dalam terhadap gender tersebut, kemudian bisa juga dari latar belakang ekonomi atau latar belakang pendidikannya. Lalu yang ketiga, biasanya imposter syndrome ini lebih sering terjadi pada kelompok perempuan, terutama perempuan dari kulit yang berwarna dibandingkan kulit putih. Selanjutnya yang keempat, ini bisa terjadi pada fresh graduate atau orang yang baru lulus dan masuk ke dalam dunia profesionalisme. Seperti apa sih gejala atau ciri-ciri orang yang mengalami imposter syndrome? Yang pertama, dia itu gampang cemas. Tadi seperti saya sebutkan, dia gampang cemas, takut ketahuan kalau sebenarnya dia tuh nggak sehebat sekarang, gitu kan, nggak sehebat yang orang-orang omongkan. Kemudian juga nggak pede sebenarnya. Jadi walaupun dia cerdas aslinya, orang lain pun yakin kalau dia tuh mampu, tapi dia tuh nggak pede. Selanjutnya yang ketiga, dia itu bisa aja menuntut kesempurnaan yang lebih pada dirinya sendiri. Dia gampang frustasi karena dia nggak berhasil nih mencapai hal yang sudah menjadi target dia. Kemudian dia juga cenderung menuntut kesempurnaan. Selanjutnya biasanya juga orang-orang yang mengalami imposter syndrome seringkali menunda-nunda pekerjaan mereka karena ngerasa ingin mencapai hasil yang sempurna. Kalau misalnya imposter syndrome ini tidak merupakan bagian dari PPDGJ, apakah berbahaya? Kalau dia menyadari bahwa dirinya mengidap imposter syndrome dan dengan segera mengatasinya, maka kesempatan untuk berkembang menjadi masalah yang lebih serius jadi lebih kecil atau bahkan tidak ada. Tapi kalau misalnya dia membiarkannya, mungkin tidak tahu dan membiarkannya, maka bisa berkembang nih menjadi kecemasan dan depresi. Nah, kecemasan dan depresi ini masuk dalam PPDGJ. Nah, orang yang terus-menerus mengalami kecemasan, orang yang terus-menerus mengalami depresi, pada akhirnya akan mengalami fungsi otak yang menurun. Setelah fungsi otak menurun sampai ke dalam batas yang sebenarnya tidak dapat dipenuhi dirinya sendiri sebagai orang normal untuk dapat menjalankan kehidupan yang normal, maka seseorang ini dapat mengidap gangguan jiwa atau menjadi ODGJ. Sebenarnya ada 5 tipe dari imposter syndrome. Tipe pertama, the perfectionist. The perfectionist nih biasanya ingin mencapai segala sesuatu dengan sempurna, dengan 100%. Kalau dia mahasiswa, maka dia ingin dapat nilai A semuanya. Kalau dia siswa, ingin dapat nilai yang sempurna juga. Kemudian yang tipe yang kedua itu the superwoman. The superwoman ini beranggapan bahwa dirinya itu bisa menyelesaikan segala sesuatu dengan mudah, dengan cepat, dan dengan sempurna. Lalu tipe yang ketiga adalah the soloist. The soloist artinya dia itu nggak bisa mendelegasikan suatu tugas, satu pekerjaan pada orang lain dan merasa bahwa dirinya harus menyelesaikan tugas itu.
Dan setelah dia menyelesaikan tugas itu pun dia masih merasa dia tuh masih belum sempurna sebenarnya. Lalu yang keempat adalah the great mind. The great mind ini dia itu aslinya memang cerdas, dan karena kecerdasannya itu dia mudah menghakimi dirinya sendiri, bahkan dengan cepat, juga dengan mudah. Artinya dia sering sekali mengkritisi dirinya sendiri. Lalu yang terakhir, yang kelima, the expert. The expert itu merasa bahwa kalau aku memang pintar, kalau aku emang ahli, harusnya aku bisa dong, bisa mengerjakan semuanya ini sendiri. Harusnya aku tuh tahu semuanya dong dari sebelum orang lain tahu. Kan aku lebih pintar, biasa seperti itu. Lalu bagaimana cara mengatasi imposter syndrome ini? Nantikan di video saya selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.